itu maksimal 3. Namun hasilnya cukup besar, bahkan besar dari rata-rata. Kalau ini lokal, ini sudah termasuk super gross, sudah maksimal seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas kekurangan dan kelebihan budidaya bawang merah menggunakan biji. Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman mendapatkan inspirasi dan informasi tentang budidaya bawang merah. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas kelebihan dan kekurangan menggunakan atau budidaya menggunakan biji dari bawang merah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi teman-teman sebagai referensi atau informasi, dan ini bukan saya memastikan atau mengkomunitas atau mengkotak-kotakan bagaimana cara budidaya bawang merah. Ini adalah varietas yang saya beli itu melalui online, varietas yang terkenal di Indonesia, dan ini adalah sistem tanam pindah atau semai pindah. Kelemahan dari budidaya bawang merah yang saya miliki ini, yang pertama kelemahannya dari awal itu waktunya cukup lama, yaitu semainya 30-40 hari. Setelah itu baru kita pindah. Di situ proses pemindahannya itu pertama membutuhkan tenaga yang cukup banyak ketimbang kita menggunakan umbi. Yang kedua yaitu usia. Ini usianya teman-teman bisa lihat, ini usianya 55 HST. Teman-teman masih pertumbuhannya kokoh dan perkiraan ini bisa sampai 70 HST di dataran rendah. Untuk jumlah umbi teman-teman bisa lihat di sini, umbinya cenderung tunggal untuk dataran rendah. Itu maksimal 3. Namun hasilnya cukup besar, bahkan besar dari rata-rata. Kalau ini lokal, ini sudah termasuk super gross, sudah maksimal seperti ini teman-teman. Bisa lebih dekat ini. Teman-teman, popornya aja seperti ini, dan warnanya juga cukup bagus. Di usia 55 HST seperti ini rata-rata seperti itu. Tapi ada yang tunggal seperti ini, kebanyakan yang tunggal untuk budidaya anakan atau turunan yang pertama. Nah, itu untuk di pasaran sendiri harga jualnya itu masih kurang diminati, karena yang pertama katanya itu rasanya kurang pedas atau baunya kurang bagus seperti varietas-varietas lokal. Itu dari pengalaman dari pembeli atau pedagang atau petani yang sudah menjual dari hasil biji ini. Namun untuk tingkat kokohnya atau tingkat penanganan hama penyakit itu saya kira cukup kuat, karena ini bisa lihat untuk kelebihannya, tingginya itu bisa 60-70 cm, bahkan kalau bagus bisa 75 cm daunnya, dan itu cukup besar untuk sekelas daun bawang merah dibandingkan dengan varietas-varietas lokal. Nah, itu bagi teman-teman yang memiliki pengalaman tentang budidaya bawang merah dengan biji, bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini bukan kita menjelekkan satu produk atau kita pengen petani itu sejahtera, bisa mengembangkan budidaya atau menghasilkan produk-produk unggulan dari varietas-varietas yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mensejahterakan petani dengan menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi dan hasil yang cukup maksimal dengan biaya perawatan atau biaya produksi yang cukup rendah. Nah, di sini teman-teman petani bilangnya biaya umbi itu cukup mahal, untuk biji hemat, tapi untuk biaya penanamannya juga cukup banyak tenaga yang akan kita gunakan untuk penyemaian. Nah, di video selanjutnya saya akan memperlihatkan video tanam biji tabela, tanam benih langsung. Itu lebih efektif mana
penggunaannya atau tata caranya menggunakan sistem pindah tanam seperti ini sama terbelah dan dibandingkan dengan varietas-varietas lokal. Teman-teman bisa berbagi pengalaman, berbagi informasi tentang budidaya bawang merah. Dan selain kelemahan itu, kita dalam pemindahan itu pasti ada resiko mati atau tidak tumbuh, ataupun biji itu tidak semuanya sama. Kita bisa lihat ada yang masih usia 55 HST, ini masih ada yang seperti ini, ada yang sudah besar maksimal seperti ini. Nah, kita bisa lihat perbedaannya cukup menyolok atau cukup jauh antara tanaman yang sama itu tumbuhnya tidak serempak. Itu mungkin faktor air, faktor cara pemindahannya juga tidak sama, tumbuhnya juga tidak sama. Itu berbagai macam faktor. Jadi pada kesempatan video kali ini saya berbagi pengalaman yang saya tanam saat ini. Teman-teman bisa mencoba sendiri, berbagi pengalaman. Namun di sini kita tidak mencari masalah atau permusuhan, tapi di sini kita mencari produktivitas atau hasil yang maksimal dengan biaya produktivitas yang cukup hemat. Itu kita teman-teman. Nah, kita bisa lihat pertumbuhannya dengan usia 55 HST ini cukup bagus. Nah, pemilihan bibit atau umbi yang kita tanam tergantung dari teman-teman sebagai penentu dalam berbudidaya atau penentu dalam melakukan pertanian atau usaha pertanian tersebut. Nah, untuk daya simpan sendiri, untuk umbinya ini kalau di bawah 3 bulan tumbuhnya itu masih lama. Jadi minimal penyimpanannya harus 4 bulan untuk dataran rendah. Dan daya susutnya itu cukup tinggi dibandingkan dengan produk-produk varietas lain, karena saya pastikan varietas ini kadar airnya cukup tinggi. Itu teman-teman. Nah, cukup sekian informasi dari saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video lainnya. Dan di sini kita bisa berbagi pengalaman. Saya juga memiliki grup WhatsApp dan juga bisa menghubungi WA saya di 082 330 330 330. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah.